Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, buruh di Indonesia. Perkenalkan, saya Willy Agus Sutomo. Saya Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dan juga hari ini menjadi Ketua Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara. Hari ini kita berbagi tips tentang apabila terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja, apa yang harus dilakukan seorang buruh yang notabene yang buruh pabrik biasa yang tidak punya serikat pekerja. Mungkin ketika menerima PHK, apalagi PHK sepihak, dia pasti akan bingung menghadapinya. Untuk itu beberapa tips yang akan saya bagikan adalah: pertama, apabila kamu mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang kamu lakukan adalah pertama, mempertanyakan perihal kenapa kamu di PHK. Itu satu. Apa alasannya? Apakah sudah ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga? Kalau tidak ada, itu kamu berhak tidak menerima PHK sepihak tersebut. Seandainya perusahaan tetap memaksa, kamu sampaikan saya keberatan di PHK. Sampaikan kepada pimpinan perusahaan atau manajemen perusahaan yang menyampaikan kalau Anda di PHK. Itu pertama ya, itu yang harus pertama dilakukan. Kadangkala ada juga nanti para buruh itu diiming-imingi, ditawar-tawari, dibujuk, pesangon yang tidak sesuai, kompensasi yang tidak sesuai aturan undang-undang ketenagakerjaan. Itu jangan mau ditandatanganin dulu. Apabila kamu tidak mengetahui, walaupun itu nominalnya dianggap besar, nanti saya pikir-pikir dulu. Jangan pada saat itu mau menandatanganin apapun. Tips yang kedua adalah, tadi pertama harus dipertanyakan perihal PHK-nya. Artinya apa? Kalau PHK sepihak, tidak ada SP1, SP2, SP3, apalagi perusahaan masih tetap produksi, di dalam undang-undang ketenagakerjaan kamu tidak boleh di PHK sepihak. Jadi buruh itu tidak boleh di PHK perusahaan, itu aturan undang-undang tenaga kerjanya ya. Dia harus memohonkan dulu ke perselisihan hubungan industrial. Itu ada harus ke Disnaker melalui mediator, sebagai mediator. Kemudian setelah ada keluar anjuran, itu harus dimohonkan ke pengadilan hubungan industrial. Selama proses dia perusahaan mengajukan pemutusan hubungan kerja itu, harusnya Anda masih bisa melangsungkan pekerjaan dengan upahnya tetap dibayar. Apabila perusahaan tetap tidak mau memakai kita sambil sebelum ada putusan hubungan industrial, maka kamu tetap masih bisa menerima upah walaupun dalam kategori dirumahkan ya, sampai putusan ingkrah berkekuatan hukum tetap di pengadilan hubungan industrial. Nah, itu tadi intinya, jangan ada menandatangani apapun. Kadang-kadang dilabeli dengan surat pengunduran diri, apalagi itu ya, jangan sama sekali. Jadi langkah yang pertama harus dipertanyakan dan harus ditolak dulu. Minimal pikir-pikir kalau secara halusnya, kalau takut menolak dengan tegas ya. Saya pikir-pikir, saya bertanya keluarga dulu, apakah saya harus menerima kompensasi pesangon ini atau saya menerima PHK ini. Saya konsultasi dulu, beri waktu saya beberapa hari. Itu satu. Yang kedua, ketika kamu mengalami itu ya harus ceritalah ke yang mengerti undang-undang ketenagakerjaan minimal ya, mungkin ke pengacara atau pengacara yang dikenal ya, pengacara saudara. Karena kalau pengacara juga banyak juga yang ajas manfaat ya, oknum-oknum pengacara yang ajas manfaat. Ketika kita bermasalah hukum, justru kita dimanfaatin. Jadi yang dianggap tokoh atau masyarakat yang mengerti undang-undang ketenagakerjaan ya. Nah, atau minimal pengurus serikat pekerja, serikat buruh yang kamu kenal. Kemudian kalau tidak ada juga, kamu bisa searching di Google ya, di Google, di pencarian Google kamu cari akibat di PHK, hak-hak yang harus kamu terima. Hak yang harus kamu terima itu ketika di PHK harusnya membayar pesangon. Kalau dulu Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ada yang mengebiri hak buruh, kamu itu berhak dua ketentuan ketika di PHK. Artinya apa? Untuk masa kerja yang sudah 1 tahun lebih itu 1 bulan upah, kemudian 2 tahun lebih itu 2 tahun lebih itu 2 bulan upah, 3 tahun lebih 3 bulan upah,
4 tahun lebih sampai dia 8 bulan 8 tahun kerja lebih itu 9 bulan upah. Artinya yang paling tertinggi upah mau 25 tahun bekerja itu 9 bulan upah. Dikali 2 kalau dulu ya, kalau dulu jadi 18 bulan upah. Itu namanya uang pesangon. Nah, tapi sekarang itu satu ketentuan teman-teman, satu ketentuan itu kita sangat miris ya ketika di PHK jadi satu ketentuan. Jadi 9 bulan upah mau masa kerja kamu di atas 9 tahun, 20 tahun itu tetap 9 bulan upah ketika kamu di PHK. Cuman selain uang pesangon ada tambahan namanya uang penghargaan masa kerja. Uang penghargaan masa kerja ini untuk masa kerja 3 tahun atau lebih itu dia mendapat 2 bulan upah sampai sebelum 6 tahun ya. Kemudian 6 tahun lebih dia dapat 3 bulan upah dan kelipatannya sampai juga sekitar paling tinggi kelipatan 3 tahun. Jadi 3 tahun dapat 2 bulan upah, 6 tahun lebih dapat 3 bulan upah, 9 tahun lebih dapat 4 bulan upah, 12 tahun lebih dia dapat 5 bulan upah, kemudian 15 tahun lebih dia dapat 6 bulan upah, dan 18 tahun lebih dia dapat 7 bulan upah sampai 8 bulan upah ya, sampai 25 tahun kerja. Jadi 9 tambah 8 kalau udah bekerja di atas 20 tahun, 9 tambah 8 ini kali-kali kasarnya saja ya, saya bagi ketika kamu di PHK sudah masa kerja 9 tahun ya, minimal 9 tahun saja kita bahas, kamu itu berhak atas 9 bulan upah uang pesangon, uang penghargaan kerja kamu itu 3 bulan upah. Jadi uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja itu kurang lebih kamu mendapat 12 bulan upah. Artinya apa? Belum lagi uang apa ya? Uang uang pergantian perumahan 15% dari pesangon. Artinya apa? Minimal kasarnya saja kamu kalau sudah 9 tahun bekerja harus mendapat 12 bulan upah. Misalnya gajimu 3 juta, berarti kali 12 bulan itu kurang lebih 39 juta. Ya kasar-kasarnya sama uang ini uang itu sekitar 40 lebih lah kalau masa kerja 9 tahun, 40 juta lebih. Jadi artinya kalau di bawah nominal itu kamu sudah harus protes ya, harus sudah protes menolak itu. Uang kompensasi apapun namanya atau uang PHK, kalau di bawah itu kamu harus menolak itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, setelah kamu menolak, kamu sampaikan, datang lagi setelah tahu, datang lagi ke perusahaan menolak PHK, dan saya kalaupun di PHK saya ingin bekerja kembali. Itu aja dulu tips yang pertama. Walaupun kamu tahu pesangonnya, sampaikan aja saya masih tetap mau bekerja. Nah, ketika perusahaan tetap ngotot mem-PHK, maka sampaikan kepada perusahaan, ya silahkan dilaporkan ke dinas tenaga kerja dulu. Saya minta upah saya dibayar sebelum ada putusan dari pengadilan hubungan industrial. Sampaikan saja seperti itu. Yang keempat, kalau tetap ngotot, kamu bisa mengajukan juga langsung melaporkan ke dinas tenaga kerja tentang perihal PHK itu dengan menyurati langsung secara pribadi, tapi alangkah baiknya didampingi oleh advokat ketenaga kerjaan seperti pengurus serikat pekerja, serikat buruh di daerah kamu yang kamu kenal, yang memang benar-benar membela kaum buruh. Itu tipsnya ya, agar didampingi untuk mendapatkan hak-hak kamu ketika di PHK. Intinya solusi dari yang pertama adalah jangan mau menandatangani apapun dan tetap menolak sampaikan saya masih mau bekerja dan mencintai perusahaan yang kamu kerjakan pada saat dilakukan PHK. Dan kemudian konsultasilah kepada orang-orang yang mengerti tentang undang-undang ketenagakerjaan seperti pengurus serikat pekerja, serikat buruh, atau advokat yang bergerak untuk rakyat khususnya pekerja buruh. Tetap semangat menghadapi PHK massal yang merajalela hari ini. Semoga buruh Indonesia terjauh dari pemutusan hubungan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.